Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kita kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa juga bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, supaya kita bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik seperti ini. Oke, cerita ini mungkin akan membuat kamu sadar bahwa kekuasaan bisa berubah jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Satu motor tua, satu penghentian di jalan, dan satu kalimat meremehkan berubah menjadi ledakan yang mengguncang satu kota kecil. Ini bukan sekedar kisah tentang kendaraan yang disita. Ini adalah kisah tentang seorang adik yang hanya ingin membantu ibunya mencari nafkah, tentang seorang kakak yang berdiri di garis depan demi keluarganya, dan tentang seorang oknum aparat yang terlalu lama hidup dengan keyakinan bahwa seragam bisa membuatnya kebal dari rasa takut. Di kota kecil yang biasanya tenang itu, jalanan pagi selalu dipenuhi suara ayam, deru motor tua, dan aroma gorengan dari warung pinggir jalan. Orang-orang saling kenal. Wajah yang lewat hari ini kemungkinan besar akan lewat lagi esok hari. Tapi justru di tempat seperti itulah, ketidakadilan sering tumbuh diam-diam, pelan, tidak terdengar, sampai suatu hari meledak. Tokoh utama dalam kisah ini adalah seorang perempuan bernama Sinta. Tubuhnya tegap, rambutnya pendek rapi, sorot matanya tajam. Ia anggota pasukan darat yang dikenal disiplin, tenang, dan tidak banyak bicara. Di rumah, ia bukan siapa-siapa, selain anak sulung yang selama ini menjadi sandaran keluarga sejak ayahnya meninggal. Adiknya Arga jauh berbeda. Pemuda 22 tahun itu sederhana, pekerja keras, dan selalu berusaha membantu ibunya yang berjualan nasi bungkus dari rumah. Setiap pagi motor tuanya menjadi urat nadi keluarga mereka. Dari motor itulah pesanan diantar, dari motor itulah uang belanja masuk, dan dari motor itulah harapan kecil mereka bergerak. Ibu mereka, Burina, hanya perempuan sederhana dengan tangan yang kasar karena terlalu lama berkutat dengan kompor dan cucian. Ia tidak paham hukum, tidak paham urusan aparat, dan tidak pernah ingin bermusuhan dengan siapapun. Baginya, selama anak-anaknya pulang dengan selamat, hidup sudah cukup. Tapi pagi itu, semuanya berubah. Matahari belum tinggi ketika Arga melaju di jalan menurun dekat pasar lama. Di belakang motornya tergantung 2 boks nasi pesanan untuk warung kopi dan toko bangunan. Jalanan masih lengang, hanya ada beberapa pedagang sayur dan anak sekolah yang berangkat pagi. Angin dingin masih terasa, dan Arga sempat berpikir hari itu akan berjalan biasa saja. Sampai tiba-tiba, sebuah suara keras membelah udara. "Woi, mana Pil?" Arga refleks mengereng. Motor tuanya oleng sedikit sebelum berhenti di pinggir jalan. Dari bawah pohon mahoni, muncul seorang polisi berbadan besar dengan perut menonjol dan wajah merah padam. Namanya Brata. Di kota itu, nama itu sudah lama beredar dengan nada berbisik. Bukan karena dihormati, melainkan karena ditakuti. Brata melangkah mendekat sambil memutar tongkat pendek di tangannya. 2 anak buahnya berdiri beberapa meter di belakang, membiarkan atasan mereka bermain seperti biasa. "Surat-surat mana?" tanya Brata dingin. Arga gugup. Saya bawa STNK, Pak, tapi SIM saya belum jadi." Wajah Brata langsung berubah seolah menemukan mangsa empuk. Ia menyeringai. "Belum jadi. Berani bawa motor? Mau ngajarin saya aturan?" "Maaf, Pak, saya cuma antar pesanan. Ini buat jualan ibu saya. Kalau telat..." Belum selesai Arga bicara, Brata menepuk stang motornya keras. "Saya nggak tanya urusan ibu kamu." Arga terdiam, tenggorokannya kering. Brata mengitari motor itu seperti pemilik baru yang sedang menilai barang rampasan. "Motor disita. Ambil besok ke kantor." Arga panik. "Pak, jangan, Pak. Ini motor buat kerja. Kalau disita, pesanan ibu saya gimana?" Brata mendekat. Bau kopi dan rokok menyengat dari mulutnya. "Bisa diambil. Gampang. Bawa uang 2 juta. Bilang saja biaya administrasi." Arga menatapnya tidak percaya. 2 juta. Untuk keluarga mereka itu bukan angka kecil. Itu uang belanja berhari-hari. Itu tabungan yang belum tentu ada. "Pak, saya nggak punya uang segitu." Brata tertawa kecil. Tawa yang lebih mirip ejekan. "Kalau nggak punya ya jangan miskin." Kalimat itu menancap lebih tajam daripada tamparan. Motor Arga kemudian didorong ke halaman kantor sektor. Ia hanya bisa berjalan pulang dengan langkah lunglai, keringat dingin membasahi punggungnya.
Sesampainya di rumah, Burina yang sedang membungkus nasi langsung menghentikan tangannya. "Motornya mana?" Arga menunduk, bibirnya bergetar. "Disita." "Disita kenapa?" Arga menceritakan semuanya, tentang penghentian di jalan, tentang SIM, tentang 2 juta rupiah yang diminta. Suasana dapur yang tadinya hangat mendadak terasa sesak. Panci di atas kompor terus mendidih, tapi tak seorang pun bergerak. Burina terduduk pelan di kursi kayu. 2 juta. Dari mana kita cari? Arga merasa dadanya dihimpit batu. "Maaf Bu, gara-gara aku." Burina tidak menjawab, matanya berkaca-kaca. Satu-satunya suara yang terdengar hanya sendok jatuh dari meja dan ayam berkokok dari belakang rumah. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Arga menelpon kakaknya. Sinta sedang di markas ketika ponselnya bergetar. Ketika mendengar suara adiknya di ujung telepon, ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Arga jarang menelpon di jam seperti itu. Dan ketika cerita itu selesai, rahang Sinta mengeras. "Dia minta 2 juta. "Iya, Kak." Tanpa surat resmi. "Iya." Sunyi sesaat. Lalu Sinta berkata pelan tapi penuh tekanan. "Besok pagi, aku pulang." Malam itu hujan turun deras. Atap berisik, angin masuk dari sela jendela, dan tak seorang pun benar-benar tidur. Burina gelisah. Arga berkali-kali menyalahkan diri sendiri, sedangkan di kamar kecilnya, Sinta duduk di tepi ranjang menatap seragam yang tergantung. Ia tahu, esok bukan hanya soal motor. Ini soal harga diri. Pagi berikutnya, langit kelabu menggantung rendah. Udara terasa dingin, tapi langgah Sinta panas. Ia datang bersama Arga ke kantor sektor, tempat motor itu ditahan. Halaman kantor kecil itu tampak kusam. Cat tembok mengelupas, dan beberapa motor sitaan berjajar seperti barang tak bertuan. Di sudut halaman, motor tua Arga terlihat. Masih ada bekas tali pengikat boks nasi di belakangnya. Sinta berhenti sejenak, menatap, lalu melangkah masuk. Di dalam ruangan, Brata duduk santai di balik meja. Kancing seragamnya tampak sesak. Sebuah gelas kopi dan tumpukan berkas berserakan di depannya. Ia mendongak perlahan ketika melihat Sinta datang. "Oh," katanya sambil menyandar. "Jadi ini kakaknya." Sinta berdiri tegak. "Saya datang ambil motor adik saya." Brata mengusap kumisnya. "Silahkan, prosedurnya gampang. 2 juta. Dasarnya apa?" Brata tersenyum miring. "Dasarnya saya yang pegang motornya." Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Sinta mendekat 1 langkah. "Kalau ada pelanggaran, keluarkan surat. Kalau ada denda, tunjukkan aturannya. Jangan main angka." 2 anggota lain yang duduk di belakang mulai memperhatikan. Mereka saling pandang, tapi tak ada yang berani memotong. Brata bangkit dari kursinya. Tubuh besarnya sengaja ditegakkan untuk mengintimidasi. "Dengar ya, jangan datang ke sini sok tahu. Adik kamu nggak punya SIM. Saya bisa bikin urusannya panjang." "Panjangin," balas Sinta dingin. "Tapi jangan peras orang kecil." Kalimat itu menghantam tepat ke muka Brata. Wajahnya berubah. Tawa tipisnya hilang. "Apa kamu bilang?" "Saya bilang, jangan peras orang kecil." Arga di belakang langsung tegang. "Kak!" Tapi semuanya sudah terlambat. Brata membanting telapak tangannya ke meja. "Jaga mulut." Ia melangkah cepat, terlalu dekat, terlalu kasar, terlalu yakin bahwa lawannya akan mundur seperti warga-warga lain yang biasa ia gertak. Jarinya menunjuk tepat ke wajah Sinta. "Di sini saya yang atur. Seragam apapun yang kamu pakai, kamu tetap nggak bisa ambil motor itu kalau saya nggak kasih." Sinta masih diam. Tapi matanya berubah. Brata mungkin mengira diam itu takut, padahal justru sebaliknya. Itu adalah detik terakhir sebelum sesuatu pecah. Ketika tangan Brata mendorong bahu Sinta, refleks yang bertahun-tahun dilatih langsung bekerja. Gerakannya cepat, sangat cepat. Sinta menangkap pergelangan Brata, memutar tubuh,
lalu memelintir lengannya ke belakang sampai polisi itu kehilangan keseimbangan dan terdorong keras ke sisi meja. Gelas kopi jatuh, pecah. Suaranya memantul di seluruh ruangan. Brata mengaduh tertahan. Dua anak buahnya spontan berdiri, tapi ragu melangkah. Sinta tak memukul, tak menendang. Ia hanya menahan Brata dalam posisi lumpuh. Cukup untuk menunjukkan satu hal. Tidak semua orang bisa diinjak seenaknya. "Jangan sentuh saya lagi," kata Sinta pelan, namun suaranya lebih menakutkan daripada teriakan. Saat itulah, seseorang di luar ternyata merekam. Dalam hitungan jam, video berdurasi 20 detik itu menyebar kemana-mana. Judul-judul liar mulai bermunculan. Wanita berseragam lumpuhkan polisi. Konflik aparat gegerkan kota kecil. Motor sitaan picu keributan. Pasar mendadak riuh. Warung kopi penuh pembicaraan. Warga mulai mengingat-ingat kejadian mereka sendiri. Ada tukang ojek yang pernah dipalak. Ada penjual ayam yang pernah dimintai uang damai. Ada kurir yang surat-suratnya ditahan berhari-hari. Namun di sisi lain, opini lain juga mulai dibangun. Brata tidak tinggal diam. Malam itu ia duduk di ruangannya dengan lengan dibebat berlebihan. Seorang kenalannya datang, orang licin yang biasa mengurus media lokal, akun anonim, dan berita pesanan. Di meja, beberapa ponsel menyala, komentar terus mengalir. "Kita balik narasinya," kata orang itu tenang. "Bilang dia arogan, bilang dia menyerang petugas, bilang dia pakai seragam buat menekan hukum." Brata tersenyum tipis. Bisa kalau uangnya jalan. Dan begitulah perang dimulai. Keesokan harinya, beberapa akun mulai menyebarkan potongan video yang hanya menampilkan saat Sinta memelintir lengan Brata. Bagian ketika Arga diperas, bagian ketika Sinta didorong lebih dulu, bagian ketika tuntutan 2 juta diucapkan. Semua hilang. Pasar terbelah. Ada yang memuji Sinta sebagai pahlawan, ada yang mengecamnya sebagai perempuan emosional, ada yang bilang Brata korban, ada yang bilang ini baru permukaan. Media datang, mikrofon didorong, kamera menyala, dan keluarga kecil itu mendadak jadi sorotan yang tak pernah mereka minta. Malamnya, rumah Burina tak lagi tenang. Ada motor berhenti sebentar di depan rumah. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ada tatapan orang-orang yang berubah ketika Arga lewat. Arga duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. "Kak, ini gara-gara aku." Sinta yang berdiri dekat jendela menatap gelap malam di luar. "Bukan, ini gara-gara orang-orang kayak dia terlalu lama dibiarkan." Tapi di dalam hatinya, ia tahu badai yang sebenarnya baru mulai. 3 hari setelah video itu viral, Sinta dipanggil oleh atasannya. Ruangan komandan dingin, rapi, dan sunyi. Tidak ada bentakan, tidak ada amarah. Justru itu yang membuat suasananya terasa lebih berat. "Atas namamu sudah banyak laporan," kata sang komandan sambil meletakkan map di meja. Media membesar-besarkan. Pihak sana juga mengaku jadi korban. Sinta berdiri tegak. "Saya siap menjelaskan." "Kamu sadar ini bisa menyeret institusi?" "Saya sadar." "Dan kamu tetap melakukan itu?" Sinta menarik napas. "Kalau saya diam waktu keluarga saya diperas, berarti saya membiarkan kejahatan berjalan di depan mata." Sunyi. Komandannya menatapnya lama. "Benar saja belum tentu cukup. Kamu harus punya bukti." Kalimat itu terus terngiang ketika Sinta pulang. Karena di rumah, situasi jauh lebih buruk. Burina menangis diam-diam karena warungnya mulai sepi. Ada pelanggan yang takut datang. Arga mendapat ancaman dari nomor asing. Bahkan suatu malam, 2 orang tak dikenal mengikuti Arga sampai gang rumah. Tidak memukul, tidak bicara banyak, hanya cukup untuk membuat pesan mereka jelas. Berhenti. Arga semakin hancur. "Aku yang harusnya hadapi ini, Kak, bukan kamu." Sinta memegang bahunya. "Kalau kamu menyerah sekarang, mereka menang." Di saat itulah sesuatu berubah. Mungkin karena terlalu takut. Mungkin karena terlalu marah, Arga akhirnya berhenti merasa bersalah dan mulai bergerak. Ia mendatangi pasar,
berbicara dengan orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Awalnya sulit, semua takut, semua berbisik, semua bilang, "Sudahlah, nanti makin repot." Tapi ketika satu orang mulai bicara, yang lain ikut berani. Seorang tukang ojek tua mengaku pernah diminta uang karena lampu motornya mati. Seorang pedagang sayur menceritakan anaknya ditahan berjam-jam sampai memberi uang rokok. Seorang kurir menunjukkan pesan lama berisi permintaan damai. Semua potongan cerita itu mulai membentuk pola. Bukti dikumpulkan, rekaman suara, chat, kesaksian video. Bahkan seorang anggota muda dari kantor Brata diam-diam mengirim foto buku catatan berisi daftar setoran tidak resmi. Ia takut, tapi lebih takut lagi jika semua itu terus berjalan. Sementara itu, Brata semakin liar. Karena merasa terpojok, ia justru makin kasar. Ia tampil di media dengan perban di lengan, berbicara tentang serangan dan trauma. Ia berkata dirinya hanya menjalankan tugas. Ia memainkan kartu simpati. Ia memakai seragam, jabatan, dan wajah menderita seperti topeng. Namun ada satu hal yang tidak ia sadari. Semakin banyak ia berbicara, semakin banyak orang mulai memeriksa ceritanya. Dan celah-celah itu mulai terlihat. Klimaks terjadi pada sebuah forum pemeriksaan gabungan yang akhirnya dibuka setelah tekanan publik tak bisa lagi ditahan. Ruangan itu penuh, atasan hadir, beberapa petugas pengawas duduk di belakang, media menunggu di luar. Udara panas, tegang, seperti sebelum hujan besar turun. Brata datang dengan dagu terangkat, tapi matanya tak lagi setenang dulu. Sinta duduk di seberangnya, tidak senyum, tidak menunduk. Arga dan Burina menunggu di luar, tangan mereka dingin oleh cemas. Pemeriksaan dimulai dari versi Brata. Ia mengulang cerita yang sudah dihafalnya. Penghentian sah, pelanggaran biasa, lalu serangan mendadak dari Sinta. Sampai kemudian, satu persatu bukti ditaruh di meja. Rekaman suara permintaan 2 juta rupiah. Video sudut lain dari warga yang menunjukkan Brata lebih dulu mendorong Sinta. Kesaksian pedagang, tukang ojek, dan kurir. Foto catatan setoran, lalu yang paling mematikan, rekaman kamera toko di seberang jalan. Jelas, tajam, tidak bisa dibantah. Terlihat Arga berhenti, Brata memeriksa, lalu berbicara dekat sekali sambil menunjuk halaman kantor. Tidak ada prosedur resmi, tidak ada surat, tidak ada alasan yang sesuai dengan cerita yang selama ini dijual ke publik. Wajah Brata perlahan berubah pucat. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti manusia biasa. Bukan raja kecil, bukan pemegang kuasa, hanya seorang pria panik yang menyadari dinding di sekelilingnya mulai runtuh. "Ini fitnah," katanya, tapi suaranya pecah. Tak lama kemudian, seorang anggota bawahannya sendiri dipanggil masuk. Pria muda itu berkeringat deras, namun akhirnya bicara tentang uang-uang yang disetor, tentang motor-motor yang ditahan, tentang cara Brata mempermainkan warga yang tidak paham hukum. Setelah itu semuanya selesai lebih cepat daripada yang diperkirakan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan perkelahian, tapi dengan satu hal yang paling ditakuti orang seperti Brata, kebenaran yang terdokumentasi. Di luar ruangan, kabar menyebar cepat. Warga yang sejak pagi menunggu mulai bersorak pelan, bukan sorak kemenangan yang liar, tapi seperti napas panjang yang akhirnya bisa dilepas setelah terlalu lama ditahan. Brata keluar dari ruangan tanpa menatap siapa-siapa. Bahunya jatuh, wajahnya kosong. Orang yang dulu berjalan dengan dada membusung, kini tak mampu bahkan mengangkat kepala. Sinta tidak mengejarnya, tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap sebentar, lalu berbalik. Karena baginya, ini tidak pernah tentang menjatuhkan seseorang. Ini tentang menghentikan satu kebusukan sebelum memakan lebih banyak orang. Beberapa minggu kemudian, kota kecil itu kembali tampak tenang. Warung kopi tetap buka, pasar tetap ramai, anak-anak tetap berangkat sekolah. Hujan sore masih turun di atap-atap seng. Tapi bagi banyak orang, ada sesuatu yang sudah berubah. Motor tua Arga kembali dipakai mengantar pesanan. Suaranya masih berderit, tapi kini terdengar seperti tanda kehidupan yang pulih. Burina pelan-pelan kembali tersenyum saat membungkus nasi. Dan Sinta, seperti biasa, kembali menjalani tugasnya tanpa banyak bicara. Hanya saja, sekarang warga memandang keluarga itu dengan cara berbeda. Bukan karena mereka mencari ribut,
Bukan karena mereka viral, tapi karena mereka berani berdiri saat orang lain memilih diam. Suatu malam, ketika listrik sempat padam dan rumah hanya diterangi lampu minyak kecil, Arga duduk di teras bersama kakaknya. "Kalau waktu itu kakak nggak datang," katanya pelan. Sinta menatap jalan gelap di depan rumah. "Kalau waktu itu kamu nggak jujur, semua juga nggak akan terbuka." Arga diam. Angin malam lewat pelan. "Takut nggak, Kak?" tanyanya lagi. Sinta tersenyum tipis. Takut. Tapi kadang yang lebih berbahaya dari rasa takut adalah membiarkan ketidakadilan terasa biasa. Malam itu sunyi. Tidak ada sorak. Tidak ada kamera. Tidak ada berita. Hanya ada keluarga kecil yang akhirnya bisa bernafas lega setelah melewati badai. Dan mungkin itulah kemenangan yang paling penting. Karena pada akhirnya, kekuasaan memang bisa berubah jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi keberanian, sekecil apapun, selalu punya cara untuk menyalakan cahaya di tempat yang paling gelap.